Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan buku Menuntut Ilmu Syar'i dan kita sudah sampai di halaman 18. Di sini judulnya adalah mulai dari mana? Maksudnya, kita harus mulai dari mana ketika hendak menuntut ilmu. Kemudian di sini disebutkan, dalam menentukan ilmu apa yang terlebih dahulu perlu kita pelajari, kita perlu memandang hukum dan keutamaan ilmu tersebut. Setiap ilmu berbeda hukum mempelajarinya, misalnya hukum-hukum berkaitan dengan bersuci, toharoh ya. Dan sholat itu lebih didahulukan untuk dipelajari daripada hukum seputar pernikahan. Karena sholat kita lakukan setiap hari, berbeda dengan pernikahan. Selain itu, kita juga harus memandang diri kita sendiri, karena ilmu syar'i hukumnya bergantung kepada si penuntut ilmu tersebut. Jika dia seorang pedagang, maka wajib baginya mempelajari hukum jual beli, al-buyu' dan muamalat. Jika dia hendak menikah, maka wajib baginya hukumnya fardhu ain, mempelajari hukum pernikahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun secara umum, urutan mempelajari ilmu syar'i adalah sebagai berikut. Nah, ini urutan jika seseorang memang ingin menjadi thalibul ilmi. Menuntut ilmunya benar-benar ingin terprogram. Ingin memiliki landasan keilmuan yang mencukupi. Tidak hanya seorang awam yang dia ingin mengetahui hukum suatu permasalahan. Maka ini adalah urutan mempelajarinya. Yang pertama, apa yang harus kita pelajari? Yang harus kita pelajari adalah kita mempelajari tauhid dan akidah yang benar. Itu yang pertama kali kita pelajari. Inilah metode yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam menuntut ilmu. Mereka mengawali pembelajaran mereka, menuntut ilmu syar'i mereka dengan tema-tema keimanan yang wajib diimani oleh seluruh muslimin tanpa terkecuali ya. Karena tanpa keimanan tidak ada satupun amal baik yang bernilai di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan siapa orang yang berbuat syirik? Dialah yang tidak mengetahui perkara-perkara tauhid dan juga akidah yang benar. Maka dia akan orang yang paling mudah terjatuh kepada kesyirikan karena dia tidak memahami tauhid dan juga akidah yang benar. Oleh karena itu kita hendaknya mempelajari tauhid dan juga akidah terlebih dahulu sebelum mempelajari perkara yang lain. Kemudian di sini ada perkataan salah satu sahabat yaitu Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan." Dulu kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa remaja yang bugar. Fityan hazawirah itu ketika kami dalam keadaan remaja dan juga bugar. Kami mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran setelah memahami keimanan, maka bertambahlah keimanan kami dengannya, yaitu dengan mempelajari Al-Quran. Caranya adalah dengan mempelajari keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari akhir dan takdir. Rukun iman yang 6 tersebut dipelajari dengan baik tanpa perlu mendalami setiap pembahasan. Jadi kita cukup memahami apa itu pengertian keimanan kepada Allah. Dan ketika kita beriman kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Itu cukup untuk kita pelajari pada jenjang pertama itu. Jadi nggak usah terlalu mendalami. Karena memang kita berada di fase pertama di dalam belajar, jadi tidak perlu
membahas atau mempelajari terlalu panjang lebar suatu pembahasan. Jadi kita cukup mempelajari pokok-pokok keimanan tersebut secara global. Kemudian dalam hal ini penulis merekomendasikan beberapa kajian yang bisa pembaca simak. Jadi ini ada beberapa link yang saya tuliskan, saya cantumkan di buku ini. Jadi bagi mereka yang memang masih pemula di dalam permasalahan akidah, permasalahan tauhid, bisa menyimak kajian ini. Dan juga kajian-kajian ini diisi oleh ustadz-ustadz yang sudah terkenal, mumpuni ilmunya, dan banyak dari kita sudah tahulah ilmunya. Yang pertama ini ada kajian pembahasan rukun iman yang dibahas oleh Ustadz Firanda Andirja. Kemudian di sini juga saya cantumkan linknya. Kemudian yang kedua, definisi dan dalil rukun iman yang dibahas oleh Ustadz Abdullah Zain, dan juga di sini saya cantumkan linknya. Jadi jika pembaca lebih memilih buku untuk mempelajari rukun iman, bisa membaca buku-buku berikut. Jadi kalau kita lebih suka menyimak, karena kebanyakan orang kan lebih suka menyimak daripada membaca, maka kedua link ini bisa disimak bagi teman-teman semua yang ingin mempelajari keimanan mulai dari dasar, sangat dasar. Nah, kemudian seandainya teman-teman semua ingin lebih mendalami rincian, kemudian lebih suka membaca daripada menyimak kajian, maka di sini ada beberapa buku yang saya cantumkan. Yang pertama, judul bukunya adalah Aku Ingin Hijrah Seutuhnya. Buku ini karya Ummu Ihsan dan Abu Ihsan, Ustazah Ummu Ihsan dan Ustadz Abu Ihsan. Diterbitkan oleh Risalah Ilmu, penerbit Risalah Ilmu. Selain pembahasan iman, buku ini juga membahas hal-hal penting bagi mereka yang ingin mulai mempelajari agama Islam dengan baik. Jadi tidak hanya dibahas keimanan, rukun iman, tapi di sini juga saya pernah baca buku ini sampai selesai. Di sini dibahas juga tentang dosa-dosa besar, kemudian tata cara sholat yang baik, tata cara bersuci yang baik, rukun-rukun sholat apa saja, syarat sah sholat apa saja dibahas di dalam buku ini. Dan ini buku ini sangat ringkas bagi teman-teman semua yang minat atau ingin membaca buku ini. Mungkin 2 atau 3 kali baca selesai karena sangat ringkas, nggak sampai 300 halaman. Kemudian buku yang kedua adalah buku Prinsip Dasar Islam. Judulnya Prinsip Dasar Islam, karya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Ini sudah terkenal tentunya. Penerbit Pustaka At-Taqwa. Dalam buku ini penulisnya menguraikan prinsip-prinsip pokok dalam Islam yang mana seorang muslim wajib mengetahui dan mengamalkannya. Di dalam buku ini juga Ustadz Yazid menjelaskan tentang akidah wala dan bara, dan ini juga sangat bagus untuk kita ketahui. Dan sebagaimana buku-buku Ustadz Yazid yang lain, bahasa atau gaya bahasa yang digunakan Ustadz Yazid di dalam buku ini sangat mudah untuk dipahami. Kemudian buku yang ketiga, penjelasan prinsip-prinsip dasar keimanan, karya Syekh Ibnu Utsaimin. Buku ini adalah buku terjemahan kitab Syarhu Usul Al-Iman, dan e-booknya tersedia. Berikut linknya. Di sini saya cantumkan linknya. Jadi bagi yang ingin membaca e-book tersebut bisa langsung membuka link yang sudah dicantumkan di buku ini. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari keimanan, mempelajari tauhid dan juga akidah, langkah berikutnya yang kedua adalah kita mempelajari hukum-hukum bersuci, sholat, dan puasa, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ringkasnya seperti itu. Nah, di sini disebutkan setelah mempelajari keimanan, maka selanjutnya mempelajari hukum-hukum fikih yang sering kita lalui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya fikih thaharah, yaitu bersuci, salat, dan juga puasa, saum. Jika ingin lebih baik, ditambah dengan pembahasan zakat, karena tentu ketika bulan puasa di penghujung bulan Ramadan, kita wajib zakat fitrah, dan itu wajib kita ketahui hukum-hukumnya, seperti itu. Kemudian setelah kita mempelajari hukum-hukum ya berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang kita lalui,
sehari-harinya. Lalu kita akan mulai langkah yang ketiga, melalui langkah yang ketiga, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran? Karena di sini disebutkan salah satu rukun dalam sholat yang kita lakukan minimal 16 kali dalam sehari adalah membaca Al-Fatihah. 16 kali dalam sehari adalah Al-Fatihah, atau rukun. Maksud di sini adalah rukun sholat yang akan kita lalui dalam sehari semalam itu sebanyak 16 kali, ya, adalah Al-Fatihah. Karena di dalam sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, dan juga sholat isya 4 rakaat. Di sini salah ya. Seharusnya 7 kali dalam sehari, karena membaca Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah kan salah satu rukun salat. Maka itu kita baca di dalam setiap rakaat, yang mana dalam sehari semalam jumlah rakaat yang wajib kita tunaikan di dalam salat adalah 17 rakaat. Nah, di 17 rakaat ini kita membaca Al-Fatihah. Maka wajib mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik sesuai kaidah tajwid. Minimal apa? Minimal kalau memang kita belum baik sama sekali di dalam membaca Al-Quran, minimal kita perbaiki bacaan Al-Fatihah. Karena itu yang menjadi rukun di dalam salat. Selain itu, membaca Al-Quran memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi keimanan seseorang. Sebagaimana di dalam hadis yang telah disebutkan tadi, ya. Setiap hari seorang muslim harus membiasakan membaca Al-Quran walaupun sedikit. Walaupun misalkan 1 halaman, kita biasakan setiap hari membaca 1 halaman, dirutinkan. Itu akan menjadi kebiasaan, dan ketika sudah menjadi kebiasaan, kita akan tidak merasa enak ketika tidak membaca Al-Quran. Walaupun hanya sehari, ketika kita melewati hari tersebut tanpa membaca Al-Quran, rasanya akan berbeda. Seperti itu. Ini sebagaimana yang dikatakan Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu di hadis sebelumnya yang sudah kita sebutkan. Fata'allamna al-Quran fazdadna bihi imanan. Ya. Dulu kami bersama Nabi SAW pada masa remaja yang bugar, kami mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami dengannya. Maksudnya dengan mempelajari Al-Quran. Kemudian langkah keempat adalah mempelajari adab menuntut ilmu. Setelah kita melewati 3 langkah tadi, maka langkah berikutnya adalah kita mempelajari adab menuntut ilmu. Tapi perlu kita ketahui ya, teman-teman semuanya, ini bisa kita pelajari pada waktu yang bersamaan. Pada satu waktu yang bersamaan. Misalkan dalam sehari kita belajar menyimak kajian mengenai tauhid, mengenai akidah, atau membaca buku mengenai akidah. Kemudian kita juga setelah itu mempelajari hukum-hukum berkenaan dengan sholat, kemudian juga toharoh dan puasa. Kemudian kita juga memperbaiki bacaan Al-Quran di waktu yang bersamaan. Lalu mempelajari adab menuntut ilmu. Ini bisa kita pelajari di waktu yang bersamaan. Jadi setidaknya 4 hal ini kita pelajari di awal permulaan kita menuntut ilmu, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan ini termasuk hal yang sangat penting, yaitu mempelajari adab menuntut ilmu. Ini termasuk hal yang sangat penting dalam memulai perjalanan menuntut ilmu. Ketika mempelajari adab menuntut ilmu, kita akan mengetahui cara yang tepat dalam memperlakukan kitab-kitab yang kita pelajari atau buku yang kita baca. Bagaimana menghormati guru, bagaimana sikap kita ketika melihat perbedaan, memandang suatu perbedaan yang terjadi di kalangan ulama, apa saja yang seharusnya dilakukan seorang penuntut ilmu, dan lainnya. Kita akan dapati semua itu di dalam adab menuntut ilmu. Kemudian adab menjadi hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu
Dengan adab tersebut, orang akan memandang penuntut ilmu dengan pandangan hormat dan penuh pengagungan. Ilmu yang dia ajarkan pun akan dengan mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, banyak ulama yang lebih mengutamakan adab di atas ilmu. Jadi, kenapa kita harus beradab selain kita berilmu? Karena seseorang itu yang awam, yang mereka tidak memahami agama, mereka lebih memandang kepada kelakuan kita sehari-hari, tidak memandang kepada kepintaran kita dalam berretorika, kemudian berapa banyak kitab yang telah kita pelajari dan kita baca, dan juga matan atau hadis serta ayat berapa banyak yang sudah kita hafal. Mereka tidak melihat kepada hal tersebut. Mereka hanya melihat kepada bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus berhias dengan adab. Tidak hanya berilmu, kita juga harus beradab. Kemudian di sini disebutkan Ibnul Mubarak rahimahullah, salah satu ulama salaf. Beliau berkata, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20, yani 20 aman. Kami mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Oh, bagaimana Ibnul Mubarak, salah satu ulama tersohor, ulama salaf terdahulu. Beliau mengagungkan adab. Saking mengagungkannya adab, beliau lebih lama mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Kemudian setelah keempat hal tersebut dipelajari oleh seorang muslim, maka selanjutnya bisa mempelajari hukum fikih secara lengkap. Kemudian mempelajari bahasa Arab, kemudian usul fikih, mustalah hadis, ilmu-ilmu Al-Quran, dan ilmu alat lainnya. Semuanya akan dijelaskan secara rinci pada bab-bab berikutnya. Jadi itu yang perlu dipelajari ketika kita hendak mulai mempelajari ilmu syar'i secara terstruktur. Dan 4 hal ini yang sudah disebutkan sebenarnya itu tidak khusus hanya untuk penuntut ilmu, tapi juga untuk umat Islam secara umum. Jadi tidak hanya terkhusus untuk penuntut ilmu. Jadi kalau kita seorang muslim yang taat, ingin taat kepada Allah, setidaknya 4 hal ini kita pelajari. Yang pertama, kita mempelajari keimanan, kemudian kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, dan kemudian kita selain mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, kita juga harus menghafal beberapa surat, ya minimal surat-surat pendek yang ada di dalam juz amma, ditambah dengan surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita juga mempelajari, kalau tadi kita sebutkan mempelajari adab menuntut ilmu, maka kalau untuk umat muslim secara umum, kita mempelajari adab secara umum. Bagaimana adab ke toilet misalkan, atau adab buang hajat, kemudian adab kita kepada orang tua, adab kita ketika pergi ke masjid, di dalam masjid, adab kita ketika hendak tidur, dan sebagainya. Itu yang harusnya dipelajari oleh seorang muslim secara umum, tidak hanya terbatas kepada penuntut ilmu. Dan kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan pembahasan tersebut, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.